Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada pertemuan yang ke-39 dari kitab ini. Kita masih dalam pembahasan sifatus shalah, ya, tentang sifat salat Nabi. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah menjabarkan tentang adab khuruj fi shalah, al-adab al-khuruj lis shalah, adab-adab ketika keluar untuk salat, ya, mulai dari dia keluar dengan niat untuk salat ke masjid, kemudian dia bertaharah, bersuci, kemudian dia pergi ke masjid bisakinatin wa waqar, dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Kemudian masuk ke masjid dengan berdoa, memulai masuk dengan menggunakan kaki kanan, dan ketika keluar dengan menggunakan kaki kiri sambil membaca doa ketika keluar masjid. Baik, ini yang kemarin sudah kita jabarkan insyaallah. Kemudian kita lanjutkan kata beliau di kitabnya, Tsumma qala rahimahullahu ta'ala fa idza qama ila shalah, jika dia berdiri untuk salat, qala Allahu akbar, maka dia membaca Allahu akbar, wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi aw ila syahmati udhunaihi, dan dia mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan daun telinganya. Ini ringkas. Di dalam pembahasan ini ada pembahasan yang banyak yang butuh dijabarkan, ya. Ada pembahasan yang banyak butuh dijabarkan. Jadi di sini kita berada dalam pembahasan tata cara salat. Maka yang pertama dibahas ketika menjelaskan sifat salat, yang pertama dibahaskan tentang dia harus bertahara dulu, ya kan? Dia harus bertahara dulu. Dia harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Baik.
Setelah dia bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, dia menghadap kiblat. Begitu urutannya. Dipaham ya? Ini saya urutkan ya tentang sifat salat. Apa yang perlu saya rincikan, saya akan rincikan. Dan apa yang sudah dirinci di pembahasan syurutus shalah, itu saya tidak rinci lagi. Iya. Taib. Dan apa yang perlu dirinci maka saya akan rincikan. Jadi saya urutkan dengan urutan yang lebih tepat. Jadi pertama kalau kita belajar tentang sifatus salat, ya, yang pertama adalah at-taharah. Yang kedua istiqbalul kiblah. Ini kan istiqbalul kiblah sudah dibahas. Taharah juga sudah dibahas. Dia masuk ke dalam pembahasan syurutu sihhatis shalah. Sudah dibahas, ya kan? Iya. Setelah itu yang ketiga adalah al-qiyam. Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Nah, ini pembahasan butuh belum ya, sebelum takbiratul ihram masih ada sebelumnya. Iya, niat. Iya. Taib. Jadi yang ketiga al-qiyam. Kemudian yang keempat an-niyah. Kemudian yang kelima takbiratul ihram. Taib. Di kalimat beliau fa idza qama ila salati qala Allahu akbar. Dilihat bukunya. Nah, di situ ada isyarat kalimat koma. Tapi koma ini tidak dibahas di situ, ya kan? Karena koma ini al-qiyam sebenarnya dia masuk di pembahasan arkanus shalah. Jadi para ulama perhatikan, ketika mereka membahas tentang sifatus shalah, di dalamnya itu ada di dalamnya itu ada pembahasan syurutus shalah. Di dalamnya ada pembahasan arkanus shalah, di dalamnya ada pembahasan wajibatus shalah, dan di dalamnya ada pembahasan sunanus shalah. Nah, itu yang dibahas itu. Iya, makanya selain para ulama ketika mereka menyebutkan tentang sifat salat, walaupun mereka tidak menyebutkan secara terperinci rukun-rukun dipisahkan, tidak, karena mereka langsung menggabungkan di dalam salat itu ada sudah pembahasan rukun dan syarat serta wajib salat. Coba kita lihat kitab-kitab salat sebagian para ulama belakangan ya, seperti sifat salatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Enggak ada sebutkan itu. Ini rukun salat 1, 2, 3, enggak seperti itu. Walaupun dalam kitab fikih mereka memisahkan antara syurutus shalah, arkanus shalah, wajibatus shalah dan sunanus shalah, dipisahkan. Lalu nanti ada juga pembahasan sifat salat. Jadi kalau kita bicara tentang salat, kalau kita mau rincikan itu salat, kalau kita mau jabarkan semua itu tadi, maka kita bermula dari pembahasan definisi salat dulu. Baru yang kedua kita akan menjelaskan tentang syurutus shalah. 2 sudah. Yang ketiga kita akan jabarkan tentang arkanus shalah. Kemudian yang keempat kita bahas tentang wajibatu as-shalah. Yang kelima kita akan membahas tentang sunanus shalah. Yang keenam penjabaran tentang sifatus shalah, tata cara salat. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh tentang perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat. Umurun tubahu fis shalah, perkara yang dibolehkan dalam salat. Karena ada perkara-perkara yang disangka nggak boleh, ternyata itu boleh dalam salat. Seperti salat menggendong anak, bisa kan? Ada hadisnya. Salat sambil gendong anak, ya, anaknya nangis. Salat sambil membunuh ular, bisa, ada hadisnya.
Salat orang yang bersin boleh dia berkata alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Datang hadis yang sahih tentang hal itu. Ya kan? Dalam salat juga ada perkara yang selanjutnya tentang al-manhiyatu fis shalah, perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Dan ada juga pembahasan mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Jadi salat ini luas. Iya, kalau kita mau jabarkan tadi seperti tadi, jadi kita mulai dari apa? Definisi salat. Jadi pembahasan as-salat ya, mabahis as-salah. Ini kerangka saja ya. Mabahis as-salah. Yang pertama apa tadi? Ta'rifus salah. Yang kedua syurutus salah. Ya kan? Yang ketiga arkanus salah. Yang keempat wajibatus salah. Yang kelima sunanus salah, sunnah salat. Yang keenam sifatus salah. Yang ketujuh umurun tubahu fi shalah, perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat. Yang kedelapan al-manhiyat fi shalah, perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Ini al-manhiyat fi shalah, perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Nanti kita akan bagi jadi dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang dilarang dalam salat ada yang haram, ada yang apa? Makruh. Iya. Ya, seperti seorang yang salat menghadap ke langit, menghadap ke atas gini. Hukumnya apa? Haram ya, haram. Ya, itu perkara yang dilarang dalam salat. Nanti yang terakhir yang ada 9 apa tadi? Mubtilatus shalah, pembatal salat. Jadi mabahis, lihat kembali di atas, mabahis as-shalah. Kalau kita mau bahas salat, kalau mau lengkap, nah ini antum pegang ini. Ini namanya kerangka salat. Iya. Ini kerangkanya kerangka salat. Yang pertama antum jelaskan definisi salat secara bahasa istilah ya. Dan itu sudah kita bahas di pembahasan waktu masuk pembahasan salat. Yang kedua syurutus shalah. Nah, syurutus shalah juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita ini arkanus shalah nanti akan dijelaskan oleh As-Sa'di di belakang setelah pembahasan sifatus shalah. Jadi yang ketiga arkanus shalah, yang keempat wajibatus shalah, wajib-wajib salat, yang kelima sunan salat. Tiga ini rukun salat, wajib salat, sunnah salat akan dijelaskan oleh As-Sa'di di belakang setelah pembahasan sifatus shalah. Sekarang kita berada di pembahasan apa? Sifatus shalah. Nah, ini yang dibahas oleh As-Sa'di. Nah, nanti setelah pembahasan ini selesai, rukun salat, wajib salat, sunnah salat, baru kita bahas tambahannya. Ini akan saya tambahkan nanti. Ini tidak disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Beliau tidak menyebutkan perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat. Ada sekitar 20 lebih perkara yang dibolehkan dalam salat ya. Perkara yang disangka enggak boleh, padahal boleh ya. Kemudian yang ke-8 al-manhiyat fi shalah, perkara yang dilarang dalam salat. Ini juga tidak dijelaskan oleh beliau, akan kita tambahkan. Dan yang terakhir tentang mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Pembatal salat ini ada yang para ulama ijma di dalamnya dan ada yang masih diperselisihkan, nanti akan kita jelaskan. Baik. Sekarang pembahasan As-Sa'di, kalau kita baca, lihat di matan di buku antum sifat salat. Kata beliau rahimahullah, fa idza qama ila sholati qama Allahu akbar. Qala Allahu akbar. Jika dia berdiri, berdiri untuk salat, maka dia membaca Allahu akbar. Iya. Dan di sini As-Sa'di rahimahullah taala menitik beratkan pembahasan takbir Allahu akbar. Ya. Jadi padahal kita katakan tadi di sini sebenarnya ada pembahasan yang perlu dilengkapkan. Ini dia yang seterusnya di atas. Pembahasan tentang sifat salat. Yang pertama itu kita bahas dulu taharah, walaupun ringkas. Berwudu dulu, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian urutan yang kedua dia menghadap
kiblat. Tapi karena ini sudah dibahas, maka tidak disinggung oleh As-Sa'di, ya kan? Dan ini sudah menghadap kiblat. Kemudian al-qiyam beliau sebutkan dengan kalimat beliau apa? Fa idza qama. Iya. Kemudian setelah qama di situ harusnya ada apa? Yang keempat, berniat. Setelah berniat baru takbiratul ihram. Dan berniat ini sudah kita bahas. Tempatnya berniat di mana? Qoblal ibadah, waktu berniat qoblal ibadah dengan muqaranatu awalil ibadah. Jadi waktu berniat itu tempatnya, waktunya bisa sebelum ibadah dan bisa bersamaan dengan awal ibadah. Ya, jadi boleh dia sebelum beribadah. Walaupun sebagian fuqaha kemarin mereka mempersyaratkan di antara mazhab Al-Hanabilah, mereka mempersyaratkan boleh berniat sebelum ibadah, yang penting qoblahu al-yasir. Sebelum ibadah itu waktunya dekat. Ya, misalnya hampir azan atau pas azan. Nah, di situ dia berniat. Maka niatnya ini bisa dipakai ya sampai dia takbir berdiri di belakang imam. Dan boleh dia berniat jauh sebelum ibadah. Misalnya setengah jam sebelum azan maghrib, dia sudah berniat salat maghrib. Maka niat yang setengah jam ini bisa dipakai atau tidak? Bisa, menurut pendapat yang kuat yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yaitu pendapat yang boleh. Walaupun yang penting selama dia tidak apa? Ya, selama dia tidak membatalkan niatnya tadi itu, maka niat yang lama itu bisa dipakai. Kecuali dia batalkan, ya. Misalnya tiba-tiba sebelum ke masjid ada yang ajak dia pergi makan. Ayo pergi makan dulu. Atau pergi safar misalnya. Berarti niatnya berubah. Maka ketika dia mau sholat, maka dia wajib memperbaharui kembali apa? Niatnya, karena dia sudah membatalkan niat yang pertama. Ya, jadi ini kalimat beliau fa idza qama ila shalah, rinciannya di situ ada pembahasan qiyam. Pembahasan qiyam ini butuh dirinci. Ya tidak? Ya, butuh dirinci. Kemudian ada pembahasan apa lagi? Niat. Pembahasan niat tidak perlu kita bahas karena sudah kita bahas. Iya. Sudah kita bahas. Jadi di sini yang saya mau jelaskan ikhwani fiddin, dua pembahasan yang saya mau jelaskan di kalimat As-Sa'di, kalimat qoma dengan kalimat Allahu Akbar. Iya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa para ulama berbicara tentang sifat salat, mereka tidak akan mungkin lepas dari pembahasan syurutus shalah dengan arkanus shalah. Tidak bisa lepas. Ya, makanya ada para ulama juga membahas sifat salat, mereka tidak merinci ini syarat, ini rukun, tidak, langsung digabung. Langsung digabungkan saja. Ya, seperti misalnya buku Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ketika mereka menjelaskan tentang sifat salat, tidak disebutkan lagi itu ini rukunnya. Langsung digabungkan, melebur masuk ke dalam. Ya, walaupun kalau dipisahkan nanti ditambahkan pembahasan khusus untuk rukun dan syarat, wajib-wajib dikhususkan, itu tentu lebih bagus. Baik, di sini saya mau singgung kalimat qoma. Kalimat qoma ini adalah rukun apa? Rukun salat. Ya, yang dikenal dengan kalimat qiyam. Dan berbicara tentang rukun salat, maka kita tidak bisa lepas dari hadis al-musi'us shalah. Orang yang jelek salatnya, tidak bisa kita lepas dari pembahasan itu, karena umdah yang menjadi pokok pembahasan rukun salat itu ada di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan al-hadis al-musi'us shalah. Ini hadis paling terkenal ya. Al-hadis al-musi'u salatuhu. Itu hadis al-musi'u, orang yang jelek salatnya. Hadisnya Abu Hurairah, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Antum tidak bisa lepas dari pembahasan hadis ini. Dan ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara tentang sifat salat, kita ketahui bahwa setiap muslim dan muslimah itu wajib meyakini dan wajib mengilmui bahwa syarat ibadah itu dua, harus ikhlas dan harus apa? Mutaba'ah lin Nabi SAW. Apalagi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menegakkan salat dalam Al-Quran. Wa aqimus salah. Aqimus salah
yakni datangilah salat. Jadi makna perintah aqimus shalah, sebagian ulama menafsirkan seperti Sa'di, aqimus shalah yakni aqimus shalah al-zahir wal batin, tegakkan salat zahir dan batinnya. Ya, tafsir mereka kembali kepada apa? Tegakkan salat, kalau tegakkan zahirnya, tegakkan syarat-syaratnya, tegakkan rukun-rukunnya, tegakkan wajib-wajib dan sunnah-sunnah salat. Tegakkan batinnya salat, maksudnya Sa'di adalah al-khusyu'. Jadi perintah untuk menegakkan salat zahir dan batin. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa perintah Allah aqimus shalah yakni setiap manusia wajib mendatangi salat ala hasabi ma ja'at bihi syariah. Wajib dia mendatangi salat sebagaimana yang diperintahkan oleh apa? Syariat. Bagaimana salat mendatanginya dengan sesuai dengan syariat? Yakni datangilah salat dengan ikhlas dan mutaba'ah. Karena Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Jadi di sini al-qiyam. Al-qiyam ini kita katakan bahwa al-qiyam ini adalah rukun salat bagi orang yang sanggup, ya, bagi orang yang mampu. Dan ini nanti akan kita rincikan di pembahasan rukun salat, nanti akan saya rincikan lebih bagus. Di sini saya ringkas saja. Jadi kita katakan al-qiyam, berdiri untuk salat, itu adalah rukun salat. Dan dia adalah rukun salat fi salatil fardi, dalam salat fardu. Iya, dia adalah rukun salat dalam salat apa? Dalam salat fardu. Iya. Adapun dalam salat sunnah, maka dia hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Naam, tidak wajib. Namun bagi orang yang salat sunnah, dia tidak berdiri, dia duduk, padahal dia sanggup berdiri, maka falahu nisfu ajrul qaim, maka dia mendapatkan pahala pahala seperdua dari orang yang salat berdiri. Jadi kita katakan berdiri itu hukumnya rukun salat dalam salat wajib. Adapun salat sunnah tidak wajib dia berdiri. Dalilnya mana? Sangat banyak sekali. Nabi SAW biasa salat di atas kendaraannya, salat apa? Salat sunnah. Nabi di atas kendaraannya. Bahkan Nabi kadang hadap kiblat, kebanyakan tidak hadap kiblat. Berarti boleh salat dalam kondisi duduk, tidak berdiri. Maka ketika Nabi mau salat wajib, nazala, Nabi tuh turun. Ini dalil kemarin sudah dijelaskan, ya, menunjukkan bahwa salat itu wajib berdiri, tidak boleh duduk kalau salat wajib. Ya, siapa yang duduk salat wajib padahal dia mampu berdiri, maka hukumnya apa? Batal salatnya, bukan seperdua pahala, batal. Adapun salat sunnah, dia sanggup berdiri lalu dia duduk, maka dia dapatkan pahala seperdua bagi orang yang salat berdiri. Tapi kalau dia sakit, gitu, atau dia tidak sanggup berdiri, ini salat sunnah, ya, saya bahas. Kalau dia sakit dan kebiasaan dia salat sunnahnya berdiri, itu kebiasaan dia berdiri, lalu dia duduk, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Ya, ini berdasarkan hadis, ya. Siapa yang bersafar, man safara au marida, aman marida au safar, barang siapa yang sakit atau dia safar, sedangkan kebiasaannya dia itu ada berjalan dari ibadah, ya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, sama seperti ketika dia mukim, kata Nabi, dan sama seperti dia apa? Sehat. Kalau di kebiasaannya dia sehat, dia berdiri. Kebiasaannya dia sehat, dia sholat di masjid. Kebiasaannya dia sehat, dia puasa Senin Kamis. Dia punya adat kebiasaan. Kemudian dia sakit, dia tidak ke masjid. Dia sakit, tidak bisa sholat berdiri, duduk. Dia sakit, tidak bisa puasa Senin Kamis, padahal kebiasaannya seperti itu, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Tapi kalau orang tidak punya kebiasaan, memang dia tidak ke masjid, maka tidak ada pahala untuk dia. Jelas, ya? Itu untuk pembahasan al-qiyam. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan takbir Allahu Akbar. Adapun pembahasan niat seperti di atas saya tidak bahas, karena pembahasan niat sudah kita selesaikan di tempatnya kemarin. Bacaan Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar ini wajib dibaca dengan lisan, tidak boleh dengan hati. Dan semua bacaan solat itu wajib dibaca dengan lisan. Semua bacaan solat
wajib dibaca dengan lisan. Siapa yang membacanya dengan hatinya, maka bacaannya tidak dianggap. Mau baca Al-Fatihah, mau berzikir ketika ruku dan sujud, mau takbir, semua wajib dibaca dengan apa? Lisan. Siapa yang membaca bacaan salat dengan hati, la yu'tabar, maka tidak dianggap bacaannya. Kenapa? Karena Allah berfirman, faqra ma tayassara minal Quran. Dan itu ada hadisnya, kata Nabi, faqra ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Siapa yang berdiri salat, baca apa yang mudah. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Muzammil, ya, faqra ma tayassara minal Quran, baca apa yang mudah. Nah, kalimat iqra, ya, kalimat iqra dalam bahasa iqra, ya, itu kalimat iqra ini kata para ulama adalah kalimat iqra dalam Al-Quran, ya, itu bitahrikil lisan, kata para ulama. Kalimat iqra itu secara bahasa harus menggerakkan apa? Lidah. Kalau ada orang membaca, dia tidak gerakkan lidahnya, tapi dia memperjalankan bacaannya dalam hatinya, maka dia tidak dianggap membaca. Dan itu termasuk min akhta'is shalah, termasuk kesalahan salat. Banyak orang salat begini, ya. Kalau dia ruku subhan rabbil azim, dalam hatinya dia baca. Ya, kalau dia sujud subhan rabbil a'la, dalam hatinya dia baca. Ini tidak dianggap membaca. Baca Al-Fatihah, dalam hatinya dia baca, tidak boleh. Bacaan takbir, dalam hatinya bertakbir, tidak dianggap bacaannya. Karena yang namanya iqra, membaca itu dengan lisan. Terus yang kedua, kalimat membaca Allahu Akbar ini bagi orang yang mampu, ditambahkan, ya, lil qudrah, ya, bagi orang yang baik, bagi orang yang mampu. Sama dengan berdiri rukun salat bagi yang mampu. Enggak mampu dia duduk, enggak mampu duduk berbaring. Maka kembali kepada kaidah, apa kaidahnya? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Semua yang memberatkan maka diberikan kemudahan dalam syariat. Taib. Ya, semua yang berat kembalikan kepada yang mudah. Sekarang kalau dia membaca takbir, maka wajib dibaca dengan lisan bagi orang yang sanggup. Kalau orang yang bisu, ya dia baca sesuai kemampuannya, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Ini faedah tentang Allahu Akbar. Kemudian kalimat Allahu Akbar ini, kata para ulama juga, la yujzi ghairuha ma'al qudrati 'alaiha. Tidak sah dia membaca selain bacaan Allahu Akbar. Tidak boleh dibaca selain Allahu Akbar. Tidak boleh lafaz lain dipakai maksudnya, sementara dia sanggup membaca Allahu Akbar. Karena itu Nabi bersabda, di sini disebutkan, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat adalah taharah, pengharamannya salat adalah takbir, dan penghalalannya adalah at-taslim. Jadi pengharamannya, dikatakan pengharamannya takbir, maksudnya karena orang ketika dia sudah takbiratul ihram, maka haram dia melakukan perbuatan, haram dia membaca bacaan yang di luar bagian dari salat, haram. Maka dikatakan haram. Tahrimnya, pengharamannya salat adalah apa? Takbir. Maksudnya orang sudah bertakbir, haram dia membaca bacaan di luar daripada salat. Haram dia berbicara min kalamin nas, haram dia berbuat perbuatan yang bukan bagian dari salat. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah at-taslim. Nanti halal. Kenapa dikatakan penghalalannya taslim? Karena nanti halal dia melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang, nanti halal dia lakukan setelah dia salam. Tadinya dilarang berbicara, sekarang halal dengan apa? Salam. Iya. Makanya para ulama, dia tidak boleh membaca bacaan apapun selain daripada Allahu Akbar. Karena itu Syekh Utsaimin menyebutkan kesalahan-kesalahan bacaan selain daripada bacaan yang benar. Jadi bacaan yang benar itu Allahu Akbar, ya. Iya, begini ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak boleh seorang membaca Allahu Ajal, ya, Allahu A'zam,
Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu salah semua kata beliau. Beliau jelaskan ini nggak boleh, nggak sah orang baca Allahu Akbar begini. Ini kesalahan-kesalahan semua saya tulis ya. 1, 2, 3, 4. Dia baca Allahu Ajal. Allahu Ajal maknanya kurang lebih sama dengan Allahu Akbar. Allah yang maha mulia, Allahu A'zam, Allah yang maha agung, sama. Tapi tidak boleh orang baca Allahu A'zam, la yasih. Kata para ulama tidak sah. Karena Nabi tidak mengajarkannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tertolak ya orang beramal. Ini tidak boleh. Sama kalau dia membaca Allahu Akbar, itu keliru dalam bertakbir. Kenapa? Karena kalau dia sisipkan Allahu Akbar, itu artinya menjadi jumlah Allah. Ini kan Allahu Akbar jumlah mubtada khobar ya. Ya, Allahu mubtada, Akbar khobar. Ya tak? Jadi Akbar itu mengkhobarkan Allah, mengkhobarkan lafaz Allah. Dia dikatakan juga dengan na'at. Ya, kadang dikatakan juga dengan sifat. Ya. Kalau dia katakan Allahu Akbar, maka dia menjadikan jumlah mubtada khobar menjadi jumlah khobariyah istifhamiyah. Maka dia akan menjadikan jumlah Allahu Akbar ini menjadi jumlah khobariyah yang istifhamiyah, yang di dalamnya terkandung makna pertanyaan. Jadi makna kalimat Allahu Akbar, jadi makna ini kalimat ini begini. Hal Allahu Akbar, begitu maknanya. Apakah Allah Maha Besar? Maha bisa kufur, iya kan? Jadi kalimat Allahu Akbar, itu maknanya hal Allahu Akbar. Begitu. Bertanya itu Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Tidak. Walaupun orang membacanya dia tidak maksudkan, tapi itu keliru. Ya, termasuk kalimat Allahu Akbar. Semangat sekali. Ini kalimat akbar ini ba-nya ini panjang ya. Jadi akbar ini jam'u kabar. Ya, jamak dari kabar ya. Ya, kabaroh. Akbar jamak dari kabaroh. Kabaroh itu maknanya wa huwa atiblu. At-tablu itu rebana, gendang. At-tabal. Jadi kabar, jadi akbar ini jamak dari kalimat kabar. Kabar ini maknanya at-tabal. Ya. Di sukun ba-nya ya. At-tablu. At-tablu itu adalah rebana yang biasa dipukul kalau orang itu menyanyi atau ketika dia melantungkan nasyid, nyanyian. Kata Syekh Utsaimin. Ya. Yudakku bihi al-agani wal anasyid. Ya, rebana pukulan-pukulan yang biasa dipakai ketika orang itu menyanyi atau ketika orang menyanyi nasyid. Dan ini kata beliau yufsidul makna, merusak makna, wa yukhillu bihi, dan sangat keliru ya, sangat salah sekali. Fala yasihu takbir hina idin, maka tidak sah orang bertakbir dengan kalimat seperti ini. Adapun kalau ada orang membaca Allahu Akbar, ini yang kelima ya. Yang keempat tadi. Yang kelima Allahu Akbar. Boleh tidak Allahu Akbar? Biasa muslim ya, Allahu Akbar. Harusnya kau pakai apa? Pakai hamzah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai waw. Jadi hamzah diganti jadi apa? Waw. Allahu Akbar. Syekh Utsaimin rahimahullah taala kata beliau, ba'dun nas yaklibul hamzah wawan. Sebagian orang mengganti hamzah menjadi apa? Waw. Allahu harusnya akbar pakai hamzah diganti Allahu Akbar. Sebagian orang melakukan perbuatan seperti ini. Namun perkara yang seperti ini kata Syekh Utsaimin boleh saja. Ya, kenapa boleh? Naam. Karena secara bahasa Arab, lugatul Arabiyah, boleh seorang mengganti hamzah menjadi waw. Bahasa Arab yaklibul hamzah wawan,
mengganti hamzah dengan apa? Dengan waw. Taib, enggak apa-apa. Dengan syarat idza subiqat ad-dhammah, selama hamzahnya itu didahului oleh dhammah. Kan sekarang hamzah didahului oleh dhammah. Mana dhammahnya? Allah, Allahu. Ya, boleh mengganti hamzah, diganti jadi dhammah. Yang penting sebelum hamzah itu harakatnya apa? Dhammah, boleh. Jadi sesuai dengan dhammah dengan waw. Difaham ya? Sesuai dhammah dengan apa? Allahu Akbar. Jadi itu gom dia. Jadi itu gom. Baik, makanya seperti ini boleh. Dan ini Syekh Utsaimin mengatakan kenapa boleh? Li'annahu la yataghayyar, tidak merubah makna. La yufsidul makna. La yataghayyar wa la yufsidul makna, kecuali kata beliau satu kondisi, dia meniatkan wawnya ini sebagai waw ataf, baru keliru. Kalau dia niatkan wawnya sebagai waw ataf, saya kira jelas pasti salah, rusak maknanya. Wallahu Akbar. Ya, jadi wawnya itu dijadikan waw ataf. Tapi kapan dia maksudkan wawnya itu mengganti hamzah, maka enggak ada masalah, tidak merusak makna. Tayyib, kita lanjut. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini, wa yarfa'u yadayhi, di matan saya baca, wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibai. Seorang ketika dia bertakbir, takbiratul ihram, ketika dia takbiratul ihram, bisa sejajar tangannya, takbiratul ihram sejajar tangannya dengan bahu, ala mankibai, ala hadwi mankibai, mankibai itu bahu, au syahmati udhunaihi, atau bisa sejajar dengan daun telinga. Iya, bisa sejajar dengan daun telinga. 6. Ini ada dua cara disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan sebelum kita bahas, sebenarnya ini ada pembahasan yang lompat di sini, sebenarnya butuh dijabarkan sedikit, yaitu tentang kapan seorang mengangkat tangannya. Iya, kapan seorang mengangkat apa? Tangannya ketika dia bertakbir. Iya. Tayyib. Mata yarfa'u yadayhi inda takbir. Itu pembahasannya ya. Pembahasan yang ke-6. Mata yarfa'u yadayhi inda takbir. Kapan dia mengangkat tangannya? Di sini ada 3. Ada 3 isinya seorang mengangkat tangan ketika dia takbir. Yang pertama, yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Ya kan? Yarfa'u ma'at takbir. Dia angkat tangannya bersamaan dengan apa? Takbir. Dan ini yang paling banyak kan? Allahu Akbar bersamaan. Dan ini bersamaan diangkat kedua tangan ketika takbir, diterangkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari, dan juga diterangkan dalam hadis Wa'il bin Hujur riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini tambahan ya, yang tidak disebutkan As-Sa'di rahimahullah, saya tambahkan. Pembahasan yang ke-6. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua, qabla takbir, mengangkat tangan sebelum takbir. Berarti mana dulu? Takbir dulu atau angkat tangan? Kalau mengangkat tangan sebelum takbir, mana duluan? Takbir dulu atau angkat tangan? Jangan sampai antum salah paham. Jadi nanti di sini yang ketiga ba'da takbir ya. Ya. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara. Bisa bersamaan takbiratul ihram angkat tangan Allahu Akbar, bisa angkat tangan dulu qabla takbir sebelum bertakbir. Berarti mana duluan? Angkat tangan dulu baru bertakbir. Jadi begini. Angkat tangan pas dia bersedekap baru bertakbir. Allahu Akbar. Ya, tentang mengangkat tangan dulu baru takbir, setelah angkat tangan bersedekap baru dia takbir, itu diterangkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Jadi semua hadis ini sahih ya.
Kalau yang pertama datang dalam dua sahabat, Malik bin Huwairis dan Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dan hadis yang kedua, angkat tangan dulu baru takbir, diterangkan dalam hadis siapa tadi? Ibnu Umar, riwayat Muslim. Dan yang ketiga, ya, mengangkat tangan ba'da takbir. Berarti takbir dulu baru apa? Takbir dulu baru angkat tangan. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Jelas? Yang ketiga takbir dulu baru angkat tangan, Allahu Akbar baru angkat tangan. Cara yang ketiga ini dicelangkan dalam hadis Malik ibn Huwairis riwayat Muslim. Jadi yang ketiga di sahabatnya Malik ibn Huwairis riwayat Muslim. Baik. Kemudian baru kita berpindah ke pembahasan As-Sa'di rahimahullah. Mengangkat tangan bisa sejajar dengan bahu. Jadi ketika mengangkat tangan kadang bersamaan takbir, kadang takbir dulu baru angkat tangan, kadang takbir dulu baru angkat tangan, kadang angkat tangan dulu baru takbir. Bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Ya. Jadi sudah dua pembahasan. Sudah dua pembahasan di sini. Dan cara yang pertama ada 3 cara, sedangkan ini 2 cara. Ya, kita lihat ya, hadisnya sejajar dengan bahu itu diterangkan dalam hadis Ibnu Umar dan diterangkan juga dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Diterangkan dalam 2 hadis ya. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi sejajar bahu, dia melihat Nabi SAW bertakbir sejajar bahunya. Dan Ibnu Umar juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar berkata, "Kana Nabi SAW yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi." Nabi mengangkat tangannya sejajar bahunya jika dia takbiratul ihram. 1. Idza kabbara liruku, dan Nabi SAW juga membaca takbir ketika mau ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu, jika Nabi bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Nabi juga bertakbir. Jadi sudah 3 kali takbir ya. Jadi takbir itu ya, dan angkat tangannya ketika mau takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Nabi tidak mengangkat tangannya ketika mau sujud. Nah, ini nanti akan kita bahas di pembahasan tentang mengangkat tangan dalam salat. Berapa tempat mengangkat tangan dalam salat? Karena kalau kita baca buku Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di pembahasan mengangkat tangan itu boleh mengangkat tangan kadang-kadang ketika mau sujud. Jadi kalau dia sudah sujud, sudah duduk ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mau sujud asalnya tidak angkat tangan kan? Tapi Syekh Al-Albani mensahihkan hadis boleh mengangkat tangan kalau mau sujud. Kadang-kadang. Iya. Jadi mau sujud, Allah Akbar, angkat tangan lagi. Sujud ya. Mau duduk lagi, angkat tangan lagi. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi kadang-kadang duduk lagi, Allah Akbar, angkat tangan lagi. Di situ nanti akan kita bahas. Kata Ibnu Umar, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan ini nanti akan saya jabarkan insyaallah di pembahasan nanti. Sebentar ya. Kita di sini dulu pembahasan kita. Jadi boleh angkat tangan sejajar bahu, boleh sejajar dengan telinga. Adapun sejajar dengan telinga diterangkan dalam hadis Abu Malik, dalam hadis Malik Ibn Huwairis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ya, dia melihat Nabi SAW. Jadi ini sebenarnya semuanya menukil tentang tata cara salat Nabi SAW ya. Jadi yang menukil salat Nabi SAW itu banyak ya. Dikenal yang menukil tata cara salat Nabi diantaranya adalah Abu Humaid As-Sa'idi. Langsung dia salat, dia praktekkan langsung di depan orang. Dia perlihatkan, ada hadir beberapa orang sahabat dan banyak yang hadir dari kalangan tabi'in. Dia praktekkan langsung di depan sampai dia berkata, "Ana kuntu ahfadukum li salati li Rasulillah SAW." Saya adalah orang yang paling hafal salatnya Nabi di antara kalian. Wah. Langsung dia jelaskan ya, untuk mempertegas bahwa saya adalah orang yang paling hafal tata cara salatnya Nabi SAW di antara kalian. Ra'aituhu, aku melihat Nabi langsung salat seperti ini. Langsung dia praktek. Yang menukil salat Nabi SAW di antaranya adalah yang terkenal beliau Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Malik bin Huwairis. Ya. Cuma nanti ketika ada pertentangan ya, salat yang didukil oleh sahabat ini dengan sahabat ini, karena nanti ada pertentangan yang agak nampak ada pertentangan, di situ lagi butuh dibahas tentang pertentangan tata cara salat itu. Seperti salat yang didukil oleh Malik bin Huwairis, dia melihat Nabi SAW, dia menukil bahwa dia melihat Nabi salatnya, Nabi duduk istirahat
Sedangkan semua sahabat yang lain yang menukil salat Nabi SAW, nggak ada menukil Nabi duduk istirahat. Nah, itu nanti diperselisihkan lagi. Ya, diperselisihkan. Kenapa? Makanya dinukil dia Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Dinukil dari mereka semuanya tidak ada yang duduk istirahat. Lalu datanglah Malik bin Huwairis dan beliau belakangan masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Dia nukil, dia lihat Nabi duduk. Maka bertentanganlah para ulama tentang masalah itu. Dan nanti mau didudukkan itu hadisnya nanti ya, bagaimana pandangan para ulama tentang solat itu. Baik. Dan ini perlu diketahui ya, tentang orang-orang yang menukil solatnya Nabi SAW. Yang menukil solat Nabi itu bukan satu orang sahabat, banyak sahabat yang menukilnya. Baik. Jadi sudah berapa tadi? Sudah 2 pembahasan. Sekarang saya mau kasih satu faedah tentang kesalahan dalam mengangkat tangan, kemudian tentang hukum mengerjakan ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah. 2 faedah yang butuh kita jabarkan ya, tentang akhta' fi raf'il yadain. Iya. Tentang al-akhta' fi raf'il yadain. Nah, ini perlu untuk bahas tentang pembahasan sifat salat Nabi. Ya. Asy-Syaikh Utsaimin menukil beberapa kesalahan orang yang salat mengangkat tangan. Jadi yang menukil sifat salat Nabi itu ada Syekh Albani, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh bin Baz. Bagus dibaca semua bukunya supaya kita lengkap. Kesalahan dalam mengangkat kedua tangan ketika salat. Kesalahan yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu seorang yang mengangkat tangannya sampai di dadanya saja. Walaysa ilal katifain, tidak sampai di bahunya. Wa hada abas, dan ini termasuk perbuatan main-main namanya. Ya, dan ini boleh kita katakan namanya mutasahil firraf. Mutasahil, bergampangan dalam mengangkat kedua tangan. Li'annahu ma asaba sunnah, karena orang yang mengangkat tangannya sampai ke dadanya itu tidak mencocoki sunnah Nabi. Saya praktek ya. Jadi dia takbir gini saja. Dan ini yang banyak begini ikhwah. Allah Akbar. Ya kan? Allah Akbar. Ini kata beliau abas, termasuk perbuatan main-main. Ya, sia-sia yang seperti ini. Ma'asabas sunnah, tidak mencocoki sunnah. Dan ini bentuk yang pertama kesalahan mengangkat tangan, mutasahil, bergampangan angkat tangan sampai ke dadanya saja. Padahal takbir itu dijelaskan dalam hadis yang sangat banyak ya. Nabi itu mengangkat tangannya, dijelaskan dalam sifat salat Nabi karya Syekh Albani, itu tangannya seperti ini. Ya kan? Iya, terbuka tangannya, dibuka, tidak dikepal begini. Yang pertama. Yang kedua, ya, jari-jarinya ini menghadap ke atas. Jari-jarinya menghadap ke atas. Kemudian dibuka, tidak dikepalkan, dibuka seperti ini. Dan tadi sudah dibahas sejajar bahu bisa, kemudian sejajar dengan daun telinga. Kita mau jelaskan bagaimana itu sejajar bahu, sejajar telinga. Kita harus paham dulu mana yang salah, mana yang benar. Karena ada orang yang takalluf mengangkat tangan. Di sini dijelaskan nanti kesalahan mengangkat tangan. Yang pertama tadi apa? Sampai di dada saja. Ya. Kalau ditahan itu tangannya nanti begini kan? Kalau ditahan tuh. Jadi dia tidak begini, harusnya begini. Terbuka seperti ini. Kalau dia begini, ditahan kan begini. Masih bagus kalau begini. Kalau begini, Allah Akbar. Ini lebih keterlaluan lagi. Allah Akbar. Keterlaluan lagi. Sampai di perutnya saja angkat tangan. Kesalahan kedua yaitu seorang yang memasukkan ibu jarinya ke udhunaihi, ke telinganya. Li'anna hadza fil wudu. Ini hanya dalam wudu saja. Dan itu kita lihat memang begitu kaum muslimin. Coba antum lihat. Kalau dia salat, ada yang memasukkan tangannya sampai ke mana? As-sabbaha, ya, sabbaha itu ibu jari, dia masukkan di simakhai udhunai, dia masukkan ke dalam telinga begini ya, lihat ya saya, dia masukkan tangan ibu jarinya ke dalam lubang telinganya. Ini kata beliau kalau wudu cocok, kalau sholat tidak. Iya. Kesalahan ketiga yaitu seorang yang takalluf. Ini yang saya katakan tadi, yang berlebihan ya. Ya. Mubalaghah, ya, mubalaghah dalam mengangkat tangan. Seperti seorang yang menyentuhkan jarinya ya, tidak dimasukkan tangannya tapi dia sentuhkan jarinya
jari tangannya, ibu jarinya, dia sentuh daun telinganya, menyentuh saja. Dan menyentuh daun telinga dengan menggunakan ibu jari ini ghairu sahih, tidak sahih, walaysa lahu aslun, tidak ada asalnya dalam hadis. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Talkhis Sifatus Shalah, bahwa menyentuhkan tangan ke ibu jari la aslalahu, tidak ada asalnya dalam hadis. Dan saya pernah dengarkan Ustadz berceramah, ijma' para ulama kata dia, menyentuhkan ibu jari ke telinga, ijma' kata dia. Kata Syekh Albani tidak ada asalnya. Kalau dikatakan tidak ada asalnya hadisnya, yakni sanadnya tidak ada, begitu. Kalau tidak ada asalnya dalam hadis, sanadnya tidak ada, tidak ada asalnya ini hadis, tidak tahu dari mana ini hadis datang, tiba-tiba muncul, nggak ada asalnya. Apalagi mau dikatakan ijma'. Jadi sudah 3 kesalahan dalam mengangkat tangan, dan ada kesalahan yang terakhir, yang keempat, yaitu mubalaghah fi raf'il yadain, berlebihan mengangkat tangan begini, Allah, angkat tangan berlebihan. Itu juga gulu. Itu kesalahan-kesalahan dalam mengangkat tangan. Berarti kalau di sini sudah kita pahami, mengangkat tangan sejajar telinga atau sejajar dengan bahu, ya biasa saja, tidak usah takalluf. Jadi caranya biasa saja, sejajar seperti ini. Allah, yang penting tangannya diluruskan, ya. Dan juga dalam riwayat disebutkan tidak direnggangkan begini. Ini, Allahu Akbar. Kayak mau ambil kue, kan? Tangannya direnggangkan gini. Enggak seperti ini. Dirapatkan jarinya seperti ini. Jarinya menghadap ke kiblat, batinnya tangannya menghadap ke kiblat, kemudian jari-jarinya menghadap ke langit. Lurus. Tidak direnggangkan dan tidak dikepal. Sejajar bahu, sejajar dengan daun telinga, diangkat sedikit. Dan tidak juga didekatkan begini, kan? Ini kan takalluf, didekatkan begini. Ini gulu. Takalluf, dan seperti yang dijelaskan tadi. Pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu yang ke-8, yaitu tentang ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah. Ini penting sekali pembahasannya. Al-ibadah al-mutanawwi'ah. Ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah, kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah, maka sepantasnya seorang mendatangi ibadah yang sifatnya beraneka ragam jenisnya, itu dilakukan secara bergantian, taratan hada wa taratan hada. Difaham? Seperti tadi mengangkat tangan takbiratul ihram bersamaan, caranya 3. Bacaan takbir dengan angkat tangan bisa 3 cara. Bisa bersamaan takbir dengan angkat tangan, Allahu Akbar, bersamaan takbirnya dengan angkat tangannya. Bisa takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Bisa angkat tangan dulu, baru takbir, Allahu Akbar. Ini namanya ibadah mutanawwi'ah. Kemudian tadi sudah berlalu bersama kita, sejajar dengan bahu bisa, sejajar dengan daun telinga bisa. Itu namanya ibadah al-mutanawwi'ah. Ibadah yang mutanawwi'ah seperti ini, bentuknya dalam ibadah itu banyak sekali, bukan cuma di sini saja. Saya sebutkan ya, di antaranya adalah bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud, Syekh Albani menyebutkan banyak bacaan tasyahud. Ada sekitar 10 bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ini mutanawwi'ah. Maka yang sunnah, yang paling sunnah dibaca secara apa? Bergantian. Kadang ini, kadang ini, kadang ini. Doa istiftah bahkan lebih banyak disebutkan beliau 12 dalam sifat salat Nabi. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wa asila. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wa asila. Ada banyak sekali, 12 beliau sebutkan. Dan ibadah yang seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi melakukannya secara bergantian, dan tidak dilakukan ibadah yang mutanawwi'ah seperti ini, tidak boleh dijamak, tidak boleh dijamak. Misalnya bacaan istiftah misalnya 2, dia pakai Allahu Akbar kabira, setelah itu dia baca lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Enggak boleh. Ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah itu dinukil dari Nabi SAW, melakukannya itu tidak langsung sekaligus, tidak dijamak, ya, tidak boleh dijamak. Sama dengan takbiratul ihram tadi. Kan ada macam-macamnya kan? Kadang sejajar bahu, kadang sejajar dengan apa?
Daun telinga. Enggak mungkin antum jamak ya, satu tangannya antum sejajar bahu, satu sejajar telinga. Enggak bisa dijamak seperti itu. Iya. Sama dan takbir angkat tangan bersamaan. Kadang takbir dulu baru angkat tangan, kadang angkat tangan dulu baru takbir. Maka yang paling afdal, yang paling sunnah itu dilakukan secara pihwan, secara bergantian. Itu yang paling afdal, dilakukan secara bergantian. Karena itulah para ulama berkata semua ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah seperti ini itu bentuknya banyak ya. Ya, bentuknya banyak. Dilakukan secara bergantian, kulluha sunnah, semuanya sunnah. Yang afdal dilakukan bergantian, kadang ini kadang ini. Supaya apa? Supaya seorang dalam melakukan sunnah bisa dia kerjakan seluruh jenis ibadah sunnah tersebut. Dan faidahnya kata Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti, faidahnya kalau dia melakukan ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah seperti ini, kalau dia melakukan semuanya bergantian, maka dia mengamalkan 3 faidah. Yang pertama, ittiba'us sunnah. Ya. Kalau dia ya, jadi kulluha, ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah kulluha sunnatun. Semuanya adalah sunnah. Wal afdal, sedangkan yang afdal an taf'ala taratan hada wa taratan hada wa fihi al fawaid. Jadi semua ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah semuanya sunnah. Yang paling afdal antum melakukan gantian, kadang ini kadang ini. Wa fihil fawaid, melakukan secara bergantian, di dalamnya terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah ittiba'u, antum lebih ittiba' kepada sunnah. Yang kedua ihya'us sunnah, lebih menghidupkan sunnah. Saya tanya, orang yang mengamalkan satu cara dan orang yang melakukan semua cara itu bergantian, mana yang lebih ittiba' kepada sunnah? Ya pasti yang melakukan bergantian. Doa iftitahnya dia kadang Allahu Akbar kabira, kadang Allahumma ba'id, kadang subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk, kadang ini kadang itu. Mana yang lebih ittiba' kepada sunnah? Orang yang melakukan bergantian. Yang kedua, lebih menghidupkan sunnah. Kalau satu antum amalkan, maka antum tidak menghidupkan sunnah yang lain. Iya kan? Yang ketiga, hudurul qalbi. Yang ketiga, lebih menghadirkan hati. Ya. Lebih menghadirkan apa? Hudurul qalbi li'alla yaf'aluhu, lebih menghadirkan hati dalam beribadah, li'alla yaf'aluhu adatan, supaya dia tidak melakukannya secara adat kebiasaan. Dan ini benar sekali yang disebutkan Syekh Utsaimin. Orang yang membaca, mempraktekkan tata cara ibadah bergantian, itu lebih menghadirkan hatinya, iya kan, daripada orang yang melakukan satu macam. Kasih contoh antum, perhatikan dulu. Antum baca, kalau antum sholat, bacaannya antum doa iftitah misalnya Allahu Akbar kabira terus, mulai antum sekolah sampai sekarang Allahu Akbar kabira alhamdulillah, setelah takbir Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsiran, sampai 10 tahun antum pakai Allahu Akbar kabira terus, maka antum sholat seperti kalau antum baca itu seperti kebiasaan antum saja. Coba ketika antum ganti, hatinya antum lebih khusyuk dan lebih hadir. Oh, ada lagi bacaan lain, subhanakallahumma wa bihamdik. Hatinya antum mana lebih hadir? Membaca bergantian atau satu saja itu yang antum baca terus sudah 10 tahun? Hah? Mana menghadirkan hati? Hah? Pasti antum bergantian membacanya, itu lebih menghadirkan hati antum, dan antum lebih cocok dikatakan ahlus sunnah. Nama ahlus sunnah apa artinya ahlus sunnah? Menghidupkan sunnah, ittiba'us sunnah. Iya. Kalau takbir antum kebanyakannya apa? Bersamaan terus tuh. Allahu Akbar sudah 20 tahun. Setiap takbir pasti bersamaan. Coba kalau ada orang paham sunnah, dia gantian. Takbir dulu, Allahu Akbar, orang angkat tangan. Wah, ada lagi cara yang lain. Maka hatinya lebih apa? Lebih hadir atau tidak? Lebih hadir. Kalau dia tidak seperti itu, maka dia sholat adatan, kebiasaannya saja. Iya kan?
Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti' ya, di 3 halaman 30. Dilihat. Syarhul Mumti' 3 halaman 30. Kalau halamannya berbeda, ya cari saja, ada itu. Karena cetakan saya ini cetakan Mesir, nggak ada cetakan Saudi saya. Belum beli. Iya. Taib. Sekarang kita berpindah di pembahasan selanjutnya. Jadi yang paling sunnah melakukannya bergantian. Taib. Satu tambahan lagi sebelum saya berpindah tentang bacaan takbir Allahu Akbar. Ya. Para ulama menyebutkan faedah tentang masalah Allahu Akbar ini. Bacaan Allahu Akbar ini itu yang disunnahkan dibesarkan kalau dia imam. Sedangkan selain imam tidak ada hajat dibesarkan. Dibaca sir, baik dia makmum maupun dia apa? Munfarid. Orang yang salat kan cuma 3, imam, makmum, munfarid. Orang yang salat sebagai imam atau dia sebagai makmum atau dia salat sendiri. Ada tidak yang keempat? Ada jenis yang keempat? Enggak ada. Iya, antum mau cari sampai habis enggak ada itu. Jenis salat itu cuma 3. Kalau dia tidak imam, dia makmum. Kalau tidak berarti dia salat sendiri. Yang disunnahkan membaca takbir dikeraskan hanya imam saja. Makanya keliru itu kalau ada makmum teriak Allahu Akbar. Kecuali satu kondisi, dia ingin memperkeras bacaannya imam. Sekarang saya tanya, boleh tidak makmum mengeraskan suaranya imam di belakang? Kita katakan boleh kalau ada hajat. Apa diantaranya kata para ulama? Ini dibahas ya, dibahas oleh para fuqaha. Kapan? Kalau imamnya sakit, kecil suaranya, nah bisa tak? Atau imamnya kurang sehat, itu kan dibahas oleh para ulama. Ya. Jadi boleh makmum, biasanya itu yang tabligu sautul imam, yang mengeraskan menyampaikan suara imam di belakang itu biasanya melakukannya adalah muadzin. Ya, bisa dia keraskan bacaannya imam kepada manusia. Ya, jika ada hajat seperti maradul imam, imamnya sakit. Ya. Imamnya apa? Imamnya sakit. Atau memang suaranya imamnya itu kecil sekali. Allahu Akbar. Tua sekali sudah. Maka makmum di belakang muadzin, mungkin walaupun bukan muadzin juga bisa, dia teriak Allahu Akbar. Memperkeras suaranya supaya orang di belakang mendengarkan. Itu ada maslahat. Atau apalagi sebab yang lain, kasratul musallin, terlalu banyak orang yang salat. Mungkin besar suaranya imam, tapi yang salat sampai 2 kilo di belakang. Misalnya, ya, atau 1 kilo di belakang, atau mungkin 500 meter ke belakang. Banyak orang yang salat, maka yang seperti ini ada hajat orang di belakangnya mengeraskan apa? Suara. Tapi kalau sudah ada mikrofon, maka tidak ada lagi hajat terhadap hal itu. Kalau sudah ada apa? Mikrofon, karena mikrofonnya disimpan di belakang sana. Satu kali teriak besar suara sampai di belakang. Maka seperti ini tidak ada hajat. Terus gimana dengan Masjidil Haram? Ya, masalah ini ditanyakan oleh para ulama ya. Ya, nanti ditanyakan kembali. Saya tidak tahu. Karena di Masjidil Haram ini paling jelas mengamalkan ini kan. Jadi biar mikrofonnya jelas didengarkan semua oleh seluruh kaum muslimin. Tapi ada saja muazin di belakang teriak Allahu Akbar. Dia besarkan suara imam. Ya, kalau dulu ini yang seperti ini bisa kalau ada hajat seperti yang disebutkan para ulama, 3 sebab tadi, imamnya sakit atau suaranya lemah atau terlalu banyak orang yang salat. Kemudian satu tambahan lagi tentang takbir, tidak boleh makmum bertakbir sampai imam selesai bertakbir sampai roknya Allahu Akbar. Selesai rok baru baca imam, makmumnya baru bisa baca. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Nanti selesai baru bisa dibaca. Jangan imamnya baru baca Allahu, makmumnya baca juga. Makmumnya langsung baca Allah, dia kejar. Jangan, nanti selesai takbir baru dia takbir. Iya. Baik. Kita masuk pembahasan setelahnya fi arba'ati mawadhi.
Kata As-Sa'di rahimahullah, mengangkat tangan itu di 4 tempat. 4 tempat. Tempat yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, 1. Wa inda ruku', dan ketika ruku', 2. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, sudah 3. Wa indal qiyam, ketika dia berdiri. Berdiri dari apa? Minat tasyahhudil awal, dari tasyahud yang pertama. Kama sahhat bidzalikal ahadits anin nabi, sebagaimana telah sahih hal tersebut dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang belum maksudkan di sini adalah hadis Ibnu Umar. Datang dalam hadis Ibnu Umar yang sudah lewat bersama kita tadi, yaitu hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Di situ disebutkan Nabi SAW, kata Ibnu Umar, mengangkat tangannya sejajar bahu ketika iftitah, ketika takbiratul ihram, 1. Kata Ibnu Umar. Yang kedua, Nabi mengangkat tangannya ketika takbir mau ruku, sudah 2. Yang ketiga, kata Ibnu Umar, Nabi mengangkat tangannya ketika bangkit dari ruku, 3. Yalah, sami Allahu liman hamidah. Wa kana la yaf'alu dzalik fi sujud, dan Nabi tidak melakukan itu dalam sujud. Berarti di sini Ibnu Umar hanya menyebutkan berapa? 3. Tapi dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga, ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nafi maula Ibnu Umar menyebutkan bahwa Ibnu Umar kalau masuk melakukan salat boleh bertakbir mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, 1. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya ketika ruku, ya. Kemudian yang ketiga, Ibnu Umar mengangkat tangannya ketika membaca sami Allahu liman hamidah. Dan tempat yang keempat, wa idza qama minar raka'atain rafa'a yadayhi. Kata Nafi, Ibnu Umar mengangkat tangannya, ya, ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Jadi sudah 2 rakaat, bangkit ke rakaat ketiga. Setelah apa ini? Tasyahud awal. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi, dan Ibnu Umar merafa'kan hadis itu sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi SAW. Jadi 2 hadis Ibnu Umar ini menjelaskan bahwa tempat mengangkat tangan ada berapa? Ada 4. Nah, satu yang saya mau komentari dulu sebelum saya membahas tentang mengangkat tangan di tempat yang lain. Itu tentang mengangkat tangan di tasyahud di tempat yang keempat. Ya. Mengangkat tangan di tempat yang berapa? Yang keempat. Mengangkat tangan di tempat yang keempat ini hanya berlaku untuk salat yang 2 kali tasyahud. Dipaham ya? Adapun untuk salat yang 1 kali tasyahud seperti salat sunnah, ya kan, 1 kali tasyahud, ya, atau salat witir 3 rakaat langsung 1 kali tasyahud, maka tentu mengangkat tangannya pada berapa tempat? Pasti 3 tempat. Ya, nanti mengangkat tangan pada 4 tempat. Tempat yang keempat kalau dia tasyahudnya 2 kali, seperti salat apa? Salat wajib, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Nah itu 2 kali tasyahud, berarti angkat tangannya 4 kali. Jelas? Angkat tangannya 4 kali. Kemudian tentang mengangkat tangan ini, ikhwan fillah, para ulama menjelaskan bahwa mengangkat tangan ini pada 4 tempat, itulah yang dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya, sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Di situ tempatnya. Karena hadisnya semua tadi yang kita baca, hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi, hadisnya Ibnu Umar, hadisnya Malik bin Huwairits, semua hadis itu menjelaskan mengangkat tangan pada 4 tempat, cuma 2 tempat saja. Imma mangkibai, mungkin sejajar bahu, dan kadang sejajar dengan daun telinga. Maka siapa yang mengangkat tangannya seperti berdoa, itu keliru. Iya toh? Sami Allahu liman hamidah. Seperti berdoa. Ya, maka itu keliru. Ya, itu keliru. Jadi mengangkat tangan sama mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah sama ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sama. Caranya sama. Karena hadisnya bersambung. Jangan ketika takbiratul ihram orang awam kan biasanya Allahu Akbar. Ya, tangannya menghadap ke kiblat. Tapi ketika dia sami Allahu liman hamidah dibalik. Berdoa. Ini salah, kenapa? Hadisnya bersambung. Dan itu juga sebenarnya cocoknya dimasukkan di pembahasan kesalahan dalam mengangkat tangan di situ. Al-akhta' fi raf'il yadain. Tadi kita sebutkan 4 ya, bisa ditambah yang kelima, yaitu mengangkat tangan
seperti berdoa. Iya. Sekarang pembahasan yang ketiga tentang masalah mengangkat tangan pada 4 tempat. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala berkata, mengangkat tangan dalam salat, kata Syekh Muqbil, yang sahih dari Nabi SAW hanya 4 tempat saja. Semua hadis-hadis yang menyebutkan mengangkat tangan di selain daripada 4 tempat ini, dan ini riwayat Bukhari Muslim semua ya, berputar di atas riwayat Bukhari Muslim, mengangkat tangan di selain 4 tempat ini hadisnya syadz, kata beliau. Hadisnya lemah. Iya, itu antum pegang saja itu. Itu saja antum pegang kaidahnya, selesai. Jadi kapan antum dapat ada hadis mengangkat tangan selain daripada 4 tempat, antum bilang saja hadisnya syadz. Apa itu hadisnya syadz? Mukhalafatu man huwa aula minhu. Rawi yang meriwayatkan hadis itu, di dalam hadisnya ada rawi yang menyelisihi rawi yang lebih aula daripada dia. Bisa kita katakan dia menyelisih rawi yang lebih kuat dibandingkan dia. Lebih kuat periwayatannya. Apakah kuat periwayatannya min haitsu al-hifdz, dari sisi hafalan? Apakah hafalannya ya dhabtu, ya dhabatnya ini kuat hafalannya, atau memang kitabnya lebih kuat, perawinya lebih kuat hafalannya, atau mungkin dia menyelisih apa? Al-jamaah. Itu namanya hadis syadz. Dia menyelisih al-jamaah. Bukan dia menyelisih orang yang lebih kuat hafalannya, tapi yang dia selisih itu banyak rawi yang dia selisihi. Dia bersendirian. Itu namanya hadis syadz. Jadi syadz itu adalah mukhalafatu man huwa aula minhu. Itu definisi yang paling bagus tentang hadis syadz. Menyelisihi orang ya yang lebih pantas dan lebih kuat riwayatnya dibandingkan dia. Dan di situ penyelisihannya dua. Mungkin dia menyelisih rawi yang lebih thiqah dibandingkan dia, atau dia menyelisih jamaah, menyelisih rawi yang lebih banyak dibandingkan dia. Ini hukum aglabiyah namanya. Hukum aglabiyah, hukum kebanyakannya, dikatakan hadis itu syadz. Namun itu bukan paten ya, bukan paten. Kadang ada orang yang dia menyelisihi jamaah meriwayatkan lain, berbeda dengan riwayat yang dia bawa. Tapi bersama dengan itu para ulama mengatakan dua riwayat itu sahih. Kenapa? Karena orang yang membawa ini adalah orang yang hafalannya seperti gunung. Hafalannya tidak boleh gampang disalahkan. Dia katakan salah dia karena dia menyelisih jamaah yang lebih banyak. Itu kaidah umum tadi, kaidah aglabiyah namanya. Itu dibahas dalam ilmu mustalah ya. Tidak semua orang menyelisih rawi yang lebih banyak langsung dilemahkan hadisnya. Bahkan kadang sebagian para ulama ahli hadis mengatakan dua riwayat itu sahih, semuanya bisa, semuanya sahih. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang mungkin dia adalah asbatun nas, manusia yang paling sabit, manusia yang paling kuat periwayatannya dari fulan. Ternyata dia bersendirian, yang lainnya menyelisihinya. Maka kadang kedua riwayat itu sahih. Ya. Itu hukum umum ya. Taib. Jadi nanti Syekh Al-Albani menyebutkan boleh orang mengangkat tangan kalau sujud, boleh. Kadang-kadang. Nanti kalau mau duduk lagi, angkat tangan lagi. Mau sujud lagi dari duduk, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mau sujud lagi, angkat tangan lagi. Itu boleh. Antum baca saja sifat salat Nabi, hadis-hadis tentang mengangkat tangan di tempat selain 4 tempat itu ada beliau sebutkan. Tapi kita katakan tadi apa? Semua hadisnya syadz. Apa itu syadz? Dia menyelisihi riwayat yang lebih kuat daripada dia. Makanya hadis yang mengangkat tangan pada 4 tempat itu Bukhari Muslim. Apalagi Ibnu Umar berkata apa tadi? Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika apa? Ketika bersujud. Naam. Ketika bersujud. Karena itulah ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang mengangkat tangan ini sebenarnya ada ijtihad yang memang keliru di situ. Karena lafaz hadis itu lafaz hadis. Sebagian lafaz disebutkan wa kana, kata Ibnu Qayyim ini kan kritikannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kritikannya kepada orang yang mengangkat tangan di setiap berdiri dan setiap turun. Kan ada lafaz hadis seperti itu. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang menukil tata cara salatnya Nabi SAW, sebagian sahabat menukil mengatakan bahwa wakana, dan adalah Nabi SAW yaf'alu dalik, melakukan perbuatan itu setiap kali berdiri dan setiap kali turun, indal qiyam wa indan nuzul. Ya,
Itu ditafsirkan oleh sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi mengangkat tangannya setiap berdiri, setiap turun. Namun Ibnu Qayyim menyalahkannya. Kata beliau, yang tepatnya itu wa kana yukabbir indal qiyam wa indan nuzul. Yang benarnya itu Nabi bertakbir setiap berdiri dan setiap turun. Kalau itu benar, namanya takbir intiqal. Karena Nabi dinukil, ya, tidak pernah meninggalkan takbir intiqal setiap kali dia berdiri dan setiap kali dia turun. Bukan mengangkat tangan, setiap mau berdiri angkat tangan, setiap kali mau turun angkat tangan. Kalau begitu tafsirnya nanti setiap mengangkat tangan setiap kali berdiri dan setiap kali turun, berarti nanti kalau antum mau sujud bisa antum angkat tangan. Antum mau duduk antara dua sujud, antum angkat tangan lagi. Jadi setiap turun, setiap kali bangkit, angkat tangan. Namun itu kata Ibnu Qayyim keliru, kata beliau. Bukan mengangkat tangan di situ, kata beliau, tapi maksudnya adalah bertakbir. Itu catatan penting tentang masalah itu juga. Jadi yang benarnya di situ bertakbir setiap kali bangkit dan setiap kali turun. Ya. Setiap kali mau turun. Itu yang benarnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan tentang masalah tentang masalah takbir yang dimaksudkan tadi takbir intiqal, nanti akan datang insyaallah taala pembahasannya. Takbir intiqal itu sebagian khilaf para ulama ya, sebagian ada mengatakan takbir intiqal itu sunnah menurut pendapat mazhab Syafi'iyah, mayoritas mazhab Syafi'iyah, dan jumhur ulama memang pendapatnya takbir intiqal itu sunnah. Namun pendapat Imam Ahmad, mazhab Al-Hanabilah, dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama sekarang, ulama kontemporer ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, semua. Karena kebanyakan mazhab mereka itu Hambali, dan itu yang lebih tepat, takbir intiqal itu hukumnya wajib. Mereka masukkan dalam kategori apa? Wujubus shalah, wajibatus shalah. Iya. Dan itu penting dibagi-bagi nanti ya. Kenapa kita wajib hafal? Kenapa kita harus hafal itu? Rukun salat, syarat salat, wajib salat, sunnah salat. Kenapa kita harus tahu itu? Faedahnya sangat penting sekali. Sangat jauh berbeda antara orang yang tahu hukum salat ini, tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah, itu nanti pengaruhnya salat sangat banyak bedanya. Paling minimal mempengaruhi sujud sahwi. Iya tak? Kalau ada orang misalnya dia tidak paham tentang wajib salat, rukun salat, nanti kalau dia lupa dalam salat, dia lupa baca Al-Fatihah misalnya, berarti dia lupa apa? Rukun, wajib, sunnah. Dia lupa rukun, ya kan? Dia lupa ruku, dia lupa baca Al-Fatihah, berarti dia lupa rukun. Maka melupakan rukun itu tidak gugur kalau dia lupa seperti itu. Dia harus menambah salat. Nanti setelah dia salat baru sujud sahwi. Tapi kalau dia meninggalkan wajib salat, seperti apa wajib salat? Tasyahud awal wajib salat. Bacaan Rabbana walakal hamdu wajib salat. Rabbana walakal hamdu wajib salat, ya. Kemudian apa lagi wajib salat? Bacaan ruku, bacaan sujud, termasuk takbir intiqal menurut pendapat yang kuat. Ya. Kalau wajib salat ditinggalkan seperti tasyahud awal misalnya, kalau ditinggalkan ini maka dia tidak membatalkan salat dan dia cukup mujbirah bisujudi sahwi, cukup ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau orang tidak bisa bedakan ini wajib salat, ini sunnah salat, nanti kalau dia tinggalkan rukun, dia berkata kan cukup sujud sahwi. Kata para ulama, meninggalkan rukun dalam salat tidak cukup sujud sahwi, tidak sah salat. Biar antum sujud sahwi 10 kali. Iya toh? Misalnya antum lupa misalnya apa? Baca Al-Fatihah. Dia ingat di rakaat keempat, lupa baca Al-Fatihah. Sujud sahwi saja. Tidak sah salatnya antum. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi meninggalkan rukun. Harus ditambah 1 rakaat. Tapi kalau meninggalkan wajib salat, dia ini wajib salat yang dia tinggalkan. Dia lupa membaca Subhana Rabbil A'la. Tinggalkan kewajiban. Maka cukup dia sujud apa? Sujud sahwi. Jadi cukup sujud sahwi saja. Tayyib. Dan itu sudah dianggap cukup walaupun dia tidak menambah rakaat. Itu di antara faedah pentingnya orang mengetahui apa? Rukun, wajib dan sunnah. Nah, dan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Sebagian para ulama ada yang merinci. Ada yang mengatakan kalau meninggalkan wajib sujud sahwi, meninggalkan sunnah sujud sahwi. Nah, pembahasannya akan datang insyaallah. Jadi insyaallah taala ini perkara yang
jelas tentang mengangkat tangan hanya pada empat tempat saja. Baik. Pada empat tempat saja. Kemudian beliau berpindah kepada pembahasan meletakkan tangan. Iya. Mahal wad'ul yadain. Ini judulnya ya. Jadi setiap masing-masing pembahasan ini kita kasih judul-judul supaya lebih gampang difahami. Jadi beliau berpindah kepada pembahasan mahal wad'ul yadain, tempat meletakkan tangan. Tadi kan sudah takbiratul ihram bersama angkat tangan kadang. Kemudian angkat tangannya pada 4 tempat, sudah. Kemudian sekarang kita membahas di mana diletakkan tangan ini ketika dia bersedekap. Ya. Ketika dia bersedekap. Yang pertama tentang mengangkat tangan ini, tentang meletakkan tangan ini, kita bahas dulu perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau ini ittifaq para ulama. Kalau yang beliau sebutkan di sini ini masih diperselisihkan. Yaitu kata beliau rahimahullah, wa yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra fawqa surratihi aw tahtahu aw 'ala sadri. Beliau sebutkan 3. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fawqa surratihi di atas pusar. Ya, di atas pusarnya. Jadi ini pusarnya diletakkan di atasnya, berarti di lambung. Kalau di atas pusar berarti di lambungnya itu. Au tahtahu atau di bawah pusarnya. Di bawah pusarnya. Au ala sadrihi atau di atas dadanya. Maksudnya di dada maksudnya. Iya. Ini 3 tempat yang disebutkan oleh Sa'di adalah pendapat mayoritas tabi'in yang disebutkan oleh beliau. Jadi ini pendapat beliau adalah pendapat mayoritas at-tabi'in yang disebutkan oleh para ulama yang datang setelahnya. Ini yang 3 yang memang yang disebutkan oleh beliau. Dan ini yang beliau sebutkan ini sama yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Sama yang disebutkan oleh siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin dalam kitabnya menyebutkan mahal wad'ul yadain, tempat meletakkan kedua tangan, sama ya, persis yang disebutkan gurunya. Syekh Utsaimin itu muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Murid yang paling terbaiknya Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kebanyakan ilmunya mirip-mirip ya. Beliau juga menyebutkan 3 tempat. Ala sadar, di atas dada, di dada maksudnya, tahta surra, di bawah pusar. Yang ketiga fawqa surra, cuma terbalik susunannya, tapi isinya sama. Iya. Ini pendapat mayoritas tabi'in dan ulama yang datang setelahnya. Dari 3 tempat ini, dan ada tempat yang lainnya ya. Kita sebutkan dulu yang disepakati para ulama ya. Baru kita sebutkan yang diperselisihkan. Meletakkan tangan, ini rinciannya yang disepakati dulu. Yang pertama, meletakkan tangan di selain dada, ijma' para ulama ahli hadis, semua hadisnya lemah. Itu ittifaq ya, ulama ahli hadis. Semua hadis-hadis yang menyebutkan meletakkan tangan di selain dada, ya. Di selain dada di mana? Banyak. Di sini disebutkan 2. Di atas pusar, di bawah pusar. Dalam hadis yang lain diletakkan antara dada dengan leher, unuk di sini. Semua hadis-hadis yang menyebutkan meletakkan tangan di selain dada, itu para ulama ahli hadis sepakat hadisnya semuanya lemah, kecuali di dada saja. Makanya Syekh Utsaimin di sini menyebutkan meletakkan tangan di bawah pusar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, ya. Di dalam rawinya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi, dan dia dhaif bil ittifaq, lemah berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Jadi hadisnya lemah atau sahih? Lemah hadisnya. Terus meletakkan tangan di atas dada, di atas di bawah, kalau tadi di bawah pusar ya, hadisnya lemah. Kalau meletakkan tangan di atas pusar, hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, diriwayatkan dari Ali beliau melakukannya. Di dalam rawinya terdapat rawi yang bernama Abu Talud. Wa qala Abu Daud yuktab hadithuhu, ditulis hadisnya. Tapi para ulama melemahkannya. Ya, melemahkan hadis tersebut. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah taala melemahkan hadisnya. Iya, jadi masalah meletakkan tangan di selain dada itu lemah hadisnya. Makanya biasa sering kita dengarkan para ulama berkata, asahhu syai' fi hadzal bab,
Yang paling sahih hadisnya dalam bab ini, dalam masalah meletakkan tangan, yang paling sahih adalah hadis meletakkan tangan di atas dada. Itu hadis yang asahhu syai'. Dan ini asahhu syai' juga para ulama khilaf dalam memahaminya. Ya. Karena sebagian para ulama ada memahami, bisa dipahami itu kalimat asahhu syai' fi hadzal bab. Yang paling sahih dalam bab ini maksudnya yang paling mending. Ya, begitu maksudnya. Yang paling mending, semuanya lemah, tapi yang paling mending ini. Nah, maka dikatakan asahhu. Yang paling sahih di antara yang lemah. Ada juga menafsirkan asahhu syai', ya, bahwa maksudnya ini asahhu syai' fi hadzal bab, maksudnya ini yang paling sahih, yang lainnya lemah. Ini yang sahih, yang lainnya lemah. Dan ini tergantung siapa ulama yang menggunakannya. Ya, siapa ulama yang menggunakan kalimat itu asahhu syai' fi hadzal bab. Ya. Karena ini saja hadis meletakkan tangan di atas dada itu kan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, meletakkan tangan di atas dada. Kata Syekh Al-Albani diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Juga diriwayatkan oleh ulama yang lainnya, ya. Juga diriwayatkan dalam Al-Muwatta. Yang paling jelas meriwayatkan hadis ini meletakkan tangan di atas dada adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah jilid 1 halaman 243, dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadisnya meletakkan di atas dada. Beliau sahihkan. Iya. Namun di dalam rawi hadis ini terdapat rawi yang bernama Mu'ammal bin Ismail. Ini masalahnya dia. Mu'ammal bin Ismail. Rawi yang bernama Mu'mil, ya, Mu'mil bin Ismail, bukan Mu'ammal, ya, Mu'milu bin Ismail. Mu'mil isim fa'il, nama. Mu'mil bin Ismail ini saduq sayyi'ul hifdz. Anunya apa? Kedudukannya dia dalam ilmu mustalah. Saduq itu rawinya makbul, ya. Tidak thiqah, tidak juga dhaif, di pertengahan. Itu makna saduq, itu istilah, ya, saduq. Ya. Makbul, ya. Bahasa lainnya makbul, diterima, saduq. Bukan juga thiqah, bukan juga dhaif, antara thiqah dan dhaif. Ya. Dia adalah seorang rawi saduq sayyi'ul hifdz, namun hafalannya jelek. Sayyi'u al-hifdz, hafalannya tidak bagus. Makanya para ulama melemahkan hadisnya. Sebagian para ulama melemahkan hadisnya, ada yang mensahihkannya. Dan ini namanya mahalul ijtihad. Yang menganggap hadisnya sahih, tafadhal dia letakkan di atas dadanya, enggak ada masalah. Terus kenapa Asy-Syaikh As-Sa'di, Asy-Syaikh Utsaimin menguatkan pendapat jumhur tabi'in, mayoritas tabi'in? Kata mereka dalam masalah meletakkan, ini alasannya, ya, dalam masalah meletakkan tangan itu tidak ada hadis yang sahih. Itu alasannya. Kenapa mereka menguatkan boleh semua itu tadi? Alasannya, dengarkan. Karena tidak ada hadis yang sahih dalam masalah meletakkan dada di mana tempatnya. Tidak ada hadis yang sahih. Maka kalau tidak ada hadis yang sahih, maka kita berpegang dengan apa? Tidak boleh keluar dari pendapat para as-salaf. Itu kaidahnya. Karena kalau kita keluar dari pendapat para as-salaf, sudah pasti misalah itu. Karena kita bukan ulama. Iya kan? Karena kita bukan ulama. Kita mengikuti pendapat mereka. Ya. Jadi mereka ini para tabi'in, itu yang mereka lihat dari para sahabat, itu yang kita fahami saja seperti itu. Ya. Makanya kalau pendapat jumhur, ya, kalau pendapat jumhur itu seperti yang disebutkan oleh Sa'di, disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah, di sini saya bacakan perkataan beliau. Ya. Dalam meletakkan tangan, kata Imam An-Nawawi, yaj'alu tahta sadrihi, dia meletakkan di atas dadanya. Apa? Dia meletakkan tahta sadrihi, di bawah dadanya, fawqa surratihi, di atas pusar. Berarti di mana itu? Di lambungnya.
Itu kata Imam Nawawi. Kalau orang mau sholat, kata Imam Nawawi, dia letakkan tangannya di bawah dadanya. Padahal Imam Nawawi ahli hadis atau bukan? Imam Nawawi ahli hadis. Kenapa Imam Nawawi tidak berkata diletakkan di dada saja? Padahal hadisnya ada. Justru beliau berkata diletakkan tangannya itu di bawah dada, di atas pusar. Wa hadha madhhabu al-masyhur wa bihi qala al-jumhur. Inilah mazhab yang paling masyhur dan ini pendapat jumhurul ulama. Itu meletakkan di mana? Yang pertama disebutkan As-Sa'di, fauqa surratihi, di atas apa tadi? Di atas di atas pusar. Di bawah dada. Berarti di mana itu? Di lambung. Itu pendapat jumhur. Makanya saya katakan tadi itu pendapat jumhur ulama. Dan beliau juga berkata, jumhur ulama berpendapat disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh diletakkan di dada atau tahta surrah, atau di bawah pusar. Sebagaimana boleh di atas pusar, boleh juga di bawah pusar. Namun distinjau dari sisi dalil, dari seluruh dalil-dalil yang disebutkan masalah meletakkan tangan di mana, yang paling mending diletakkan di mana? Di dada. Kalau saya tanya, boleh tidak orang salat meletakkan tangannya di dada? Sangat boleh sekali. Bahkan itu yang paling mending di antara hadis yang lain. Makanya boleh kita katakan letakkan di dada bisa. Di bawah dada bisa, di lambung. Di pusar, di bawah pusar sedikit bisa. Yang penting jangan di bawah pusar, di bawah sekali. Iya kan? Atau diletakkan di leher, karena itu hadisnya lemah sekali, sangat lemah sekali itu hadisnya, diletakkan di leher itu. Para ulama tidak mengisyaratkan ke sana. Iya kan? Yang ada itu cuma tiga, diletakkan di dada, di lambung, di atas pusar, dan di bawah pusar sedikit. Insyaallah ta'ala ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti pada pertemuan akan datang beliau sudah masuk pembahasan tentang bacaan doa istiftah. Ya, kalau yang terkenal di orang iftitah ya. Tapi yang masyhur dalam kitab fikih itu bukan iftitah, istiftah. Ya, walaupun itu tidak masyhur di lisan orang-orang umum. Yang masyhur di kitab fikih istiftah. Iya. Nanti kita bahas ya. Doa istiftah. Bisa aja iftitah, istiftah ya. Yang masyhur istiftah. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiikum.